Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku semua? Baik, sehat, semangat, Angkat, ceria, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat sekali anak bapak hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Masuk. Sekarang tolong siapkan. semua siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Beri salam. Hai kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita awali pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Bapak minta semua untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya. Tolong gitu, Queen. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Nih, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada satu buah kado di dalam. Nah, di dalam kado ini ada siswa yang terfavorit menurut Bapak. Silakan Bapak akan berikan ke satu-satu ke kamu. Silakan kamu lihat siapa sih yang terfavorit itu. Jangan dilihat dengan tawarnya. Coba lihat. Sudah lihat langsung kasih ke kamu. Coba. Kamu intip. Coba lihat ada apa. Lihat sama dia. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Udah, silakan lanjut. 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 Farhan. Oke, lihat di Farhan. Ada? Oke, sekarang Queen. Coba lihat. Lihat seperti ini. Ada gambarnya? Ayo, lanjut. Kasih lagi sebelahnya. Sampai ke Intan. Sudah? Nah. Farhan. Nah. Apa yang ada dalam amplop itu, Farhan? Ada apa di situ? Nah, ada gambar diri sendiri. Pada waktu kamu membuka amplop itu, yang kamu lihat adalah kaca yang menampakkan diri kamu sendiri. Berarti semua yang ada di kelas ini adalah murid terfavorit untuk Bapak. Ingat, semua itu adalah murid yang pintar, tidak ada yang bodoh. Yang beda itu adalah yang rajin dengan yang malas. Nah, itu ya. Berarti semuanya adalah murid terfavorit Bapak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, Bapak akan lanjutkan. Bapak ada sebuah video, silakan lihat ke depan. Kita tonton bersama-sama.
sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu. Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah. Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar ngebahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat telepon, yang kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager, sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi gak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti gak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman lagi Tintin yang pernah disesarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Gak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru biar gak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya, kayak Walkman yang temannya kaset, Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player atau media penyedia streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus dia play. Banyak lagu yang bisa dinikmati. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone, ada ibu yang udah banyak berkembang. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si mbak. Jadi gue usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si mbak juga tahu. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih ngambil hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Oke, sudah semua nonton? Nah, apa pendapat kamu tentang teknologi zaman dahulu dan zaman sekarang? Ini adalah contoh dari adanya globalisasi. Coba kalau dulu kita menghitung pakai apa, Intan? Pakai kalkulator. Nah, sekarang dalam satu alat yang namanya gadget, di situ ada kalkulatornya, di situ ada GPS-nya. Kalau misalkan Farhan ke tempat yang baru, tidak tahu jalan, bisa lihat peta di dalam handphone tersebut. Ada apa lagi? Mau cari informasi bisa, tinggal ketik. Tadi malam siapa yang menang antara Portugal dengan Uruguay? Langsung kan tahu? Padahal di sana di Qatar, kamu di Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa adanya globalisasi. Main bolanya di Qatar, tapi kamu tahu informasinya bahwa tadi malam Portugal menang 2-0 dari Uruguay. Itu adalah bukti dari globalisasi. Paham? Paham? Lanjut. Bapak akan lanjutkan. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Di depan Bapak ada ilustrasi foto orang yang bertanya tentang informasi yang dibaca di dalam koran. Di sebelah kiri itu gambar apa? Si Alif, sebelah kiri ada gambar apa? Orang yang sedang membaca buku, koran atau buku. Yang di sebelah kanan, tuh ada orang berjalan di halte. Orang tersebut akan bertanya informasi ke orang yang sedang membaca koran. Nah, sekarang coba kalian posisikan si Farhan yang baca koran, si Alif yang bertanya mengenai informasinya.
Kalau orang bertanya itu maunya informasinya yang jelas atau tidak? Yang jelas, tidak panjang kan? Tidak panjang kan? Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini tentang informasi penting. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, melalui membaca teks, siswa mampu memilih informasi penting dari teks penjelasan atau eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengevaluasi informasi penting dari teks penjelasan eksplanasi yang dibaca dengan terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, siswa mampu membuat peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak minta untuk berdiri semua, kita stretching. Oke, kita stretching. Duduk. Di tempat yang kosong. Oke, tempat yang kosong. Oke, siap? Di belakang itu boleh? Yuk, di kemarin. Mulai. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera sukses. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ayo tepuk tangan, hore! Oke, sekarang sudah bergerak. Sekarang Bapak akan uji konsentrasinya. Sekarang coba lihat tangan yang sebelah kanan. Sebelah kanan, buat satu seperti ini. Sebelah kiri seperti ini. Oke, kita buat lingkaran. Nanti aja, kita akan melatih konsentrasi. Buat lingkaran yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Oke, seperti ini. Dah, konsentrasi. Yang perempuan coba buat lingkaran. Oke, buat. Nah, oke, kita mulai ya. Keluarnya adalah Bapak akan bercerita. Jika Bapak bilang kata, misalkan Bapak bilang kata, silakan tangkap tangan temannya di jarinya. Tangkap kalau Bapak bilang kata. Oke? Yang sebaliknya, tangan sebelah kirinya supaya cepat menghindar. Oke? Kita lihat siapa yang konsentrasi. Bapak akan bercerita dulu. Ade dan Iwan berjalan malam hari bersama. Di tengah jalan bertemu dengan kambing. Kambing dengan kata. Kambing. Dan 3 ekor katak. Siapa yang dapat? Dapat ya? Oke, lanjut. Kita ganti cluenya, jangan kata. Kadal. Kita ganti kadal. Alif dan Farhan pergi ke pasar malam. Di tengah perjalanan, Alif dan Farhan ketemu dengan kelelawar dan 5 ekor kambing dan 1
ekor kadal. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sudah konsentrasi, silakan duduk lagi. Nah, sudah konsentrasi kan? Sudah semangat? Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang informasi penting. Informasi penting itu adalah sekumpulan fakta. Ingat ya, fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, bukan karangan, yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Manfaat informasinya adalah mengetahui atau memahami suatu hal. Misalkan ada informasi bahwa terjadi kebakaran di rumah teman kalian. Kebakarannya jam berapa, setelah itu akibat apa terbakarnya, memang benar-benar terjadi, bukan karangan. Oke. Selanjutnya, dalam menyajikan informasi itu, informasi penting teks eksplanasi dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan visual. Oke. Ada banyak cara untuk menggali informasi penting. Salah satunya adalah menggunakan adik simba. Kata tanya adik simba. Ada yang masih ingat adik simba? Apa Alim? Adik simba A-nya apa? Apa? Setelah itu? Di mana? Oke, jangan malu-malu. Apa lagi? Apa? Lanjut? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Oke, untuk kamu biar ingat apa ada lagunya. Oke, lagu adik simba ini nada lagunya adalah 1-1. Kita nyanyikan sama-sama biar ingat semua. 1, 2, 3. Adik Simba, itu kata tanya, apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana, di akhir kalimat beri tanda tanya. Sampai lagi. Adik Simba, itu kata tanya, apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana, di akhir kalimat beri tanda tanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, Bapak ada satu buah teks eksplanasi yang berjudul adalah Perkembangan Teknologi Transportasi di Era Globalisasi. Tugas kalian adalah mencari informasi penting di dalam teks ini dengan menggunakan katanya adik simba. Jadi Bapak akan bagi kelompok yang heterogen. Setelah itu kamu akan mendapatkan tanggung jawab untuk mencari satu kata tanya, satu pertanyaan, dan satu jawabannya masing-masing. Oke, Bapak bagi dulu kelompoknya. Hitung 1, 2 ya. 1, 2. Oke, yang 1 di sini sebelah kiri Bapak, yang 2 di sebelah kanan Bapak. Oke, silakan bawa bukunya. Oke, Bapak akan bagi. Oke, biar adil kalian akan dibagi secara acak. Bapak akan bagi LKPD-nya. Oke, silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Nah, di lembar kerja peserta didik LKPD 1. Oke, untuk biar adil, Bapak akan membagi secara acak. Untuk bagian satu orang, satu kata tanya, buat pertanyaan beserta jawabannya. Yuk, kita mulai dari ini. Silakan. Bintang. Mendapat kata tanya. Di mana?
Nah, silakan cari di mana, ambil. Oke, lanjut Intan. Silakan diputar. Dapat kata tanya? Apa? Nah, silakan diambil. Di papa kayak adik simbanya. Apa? Lanjut, Alif. Silakan putar Alif. Kalau sama kita putar lagi. Oke, dapat apa? Siapa? Selanjutnya. Mendapat kata tanya bagaimana? Nih, ada 2 yang sisa, itu berarti 2 orang 1 kata tanya, 2 orang 1 kata tanya. Nanti sisanya Bapak yang bagi. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan. Apa? Bagaimana? Oke, selanjutnya kita kapan? Nah, pas kapan? Oke. Dini. Katanya apa? Mengapa? Berarti mengapa sudah? Silakan putar lagi. Bagaimana sudah? Kita putar lagi. Di mana? Sudah di mana? Belum? Nah, oke. Si Queen dapat di mana? Nah, sisanya Bapak 2 orang 1. Nih, mengapa? Ini apa? Lanjut, 2 orang 1. Mengapa? Ini siapa? Ya, silakan tunjuk, tegakkan dulu papa kayak adik simbanya. Papan kata tanya apa, di mana. Sudah semua? Oke. Selanjutnya silakan dibuka LKPD-nya. Tugas kalian pertama adalah berdasarkan teks tersebut, carilah informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membuat kalimat pertanyaan beserta jawabannya menggunakan kalimat efektif dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang telah kamu dapatkan. Setelah itu, tuliskan pertanyaan yang kalian buat tersebut dalam peta pikiran berdasarkan adik Simba. Coba lihat di LKPD-nya ada. Coba lihat buka ini. Nih. Nanti buat. Kalau bisa lebih dari 1. Apa, siapa, kapan, terus sesuai dengan tanggung jawab kalian masing-masing. Selanjutnya adalah diskusikan terlebih dahulu informasi yang sudah kalian temukan. Setelah selesai, tuliskan hasil diskusinya berupa informasi penting yang sudah disepakati dalam kelompok dan dimasukkan ke dalam peta pikiran besar. Nanti Bapak kasih karton, silakan buat, silakanlah diwarnai, dihias, dan boleh nanti gambarnya silakan kamu cari di laptop Bapak. Setelah itu boleh langsung di print di depan. Boleh secara bergantian. Dan terakhir kamu akan presentasikan hasil peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dievaluasi. Oke? Selanjutnya, ayo silakan cari.
sesuai dengan kata tanya yang kamu dapatkan. Di garis bawahi. Garis bawahi. Iya, soalnya coba. Kamu dapat apa? Bagaimana? Kalau bagaimana itu menanyakan apa? Coba. Bagaimana itu menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa dapat terjadi. Coba kamu cari. Di ini kamu baca terlebih dahulu. Cari. Oke. Kamu tanya di mana? Di mana itu menanyakan tempat atau lokasi. Coba di mana menanyakan tempat atau lokasi. Di paragraf ke-1. Baca lebih dahulu. Siapa itu menanyakan pelaku suatu kejadian. Coba ya. Coba dari tentang apa nih di bagian satu teknologi sepeda. Sepeda nanti orangnya apa pertanyaan yang cocok? Apa? Ya boleh. Apa pertanyaan yang cocok? Siapa penemu? Siapa penemu? Nah, siapa penemu transportasi sepeda? Nah, pertama terus ada lagi. Siapa transportasi sepeda? Siapa penemu yang cari? Karena beberapa apa dan bagaimana? Kamu di mana dapatnya? Tidak mengenal masyarakat di daerah ditandai, boleh ditandai. Kalau mau misalkan ditandai pakai stabilo boleh, mau di garis bawahi juga boleh. Satu atau dua boleh. Oke, kalau sudah silakan buat beserta jawabannya. Setelah itu baru kamu akan membuat di peta pikiran yang besar. Nanti kamu gabungkan ide-ide kalian
yang berdasarkan tanggung jawab masing-masing individu, satukan menjadi peta pikiran besar di dalam satu buah karton, kemudian simpulkan. Catatannya, dalam menyajikan informasi penting teks eksplanasi dapat dilakukan boleh dengan cara tertulis, kamu tulis, boleh dengan cara lisan yang kamu bacakan, dan boleh dengan cara visual. Kamu mencari gambar-gambar yang menurut kamu mewakili dari informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, ini untuk kelompok 1. Silakan dihias nanti, boleh di kelompok 2. Setorkan semuanya. Disetorkan semua jadi satu, setelah itu dituangkan ke dalam peta pikiran yang besar. Sudah, Alis? Dapat berapa kamu tadi? Oke, dapat. Di dalam sini ada juga teksnya, dalam LKPD ada juga. Nah, coba lihat di LKPD yang ada kuning-kuning, kotak yang kuning. Nah, buat seperti ini boleh di dalam ini contohnya. Nah, coba lihat di depan, itu ada contoh peta pikiran. Ini hanya contoh, boleh kamu kreasikan se-inovasi kalian. Coba lihat di depan. Boleh berbentuk bulat, kotak, atau berbentuk langsung hewannya, sesuaikan dengan kreativitas kalian. Nah, ini dapat kata-katanya apa tadi? Nah, coba di mana? Bacakan kata tanyanya. Mana saja teknologi dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya? Perkembangan teknologi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang transportasi. Nah, dapat 1. Setelah itu? Siapa penemu transportasi sepeda? Karl Kongress. Nah, si Farhan dapat apa tadi? Kata tanya apa? Nah, coba. Bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi? Jawaban, jika teknologi berkembang, kita tidak dapat mengenal rata-rata di daerah lain. Nah, sudah kalian dapatkan, pindahkan ke peta pikiran yang besar. Nah, situ. Nanti dikumpulkan dari jawaban-jawaban dan soal-soal yang dibuat oleh teman kalian dalam satu kelompok. Oke. Oke, kalau kamu mau membuat bentuknya dan memilih gambarnya, Bapak sudah carikan gambar banyak. Kamu boleh pilih disesuaikan dengan kreativitas kalian. Boleh ke depan, setelah itu boleh langsung di print di printer. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1, kelompok 2? Oke, maju. Mau buat bentuk? Oke. Pilih. Yang mana? Mau berapa? Nah, gerak. Tarik. Apa lagi? Mau panah? Pilih lagi. Ini panah, mana bener panah? Nah, yuk. Nah, ini. Nah, bawahnya. Gini. Nah, di bawahnya. Coba. Titik. Nah, oke. Dibesarkan. Sudah? Setelah itu boleh langsung di print. Nih, guntingnya sudah Bapak letakkan di meja kalian.
Siapa ini bisa? Saya lagi. Nah, mau print silakan print. Apa kalau print? Jawaban dengan file. Setelah itu print. Oke. Nah, langsung print. Nah, ya, coba lihat, ambil hasilnya. Nah, bukan hanya bentuk gambar-gambar, sudah Bapak cari banyak gambar, silakan pilih sesuaikan dengan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Ayo silakan, biar dulu kuat. Ada gunting tadi mana? Gunting tadi mana? Ada. Nah, ada, silakan digunting. Oke, boleh dibentuk, ditempel boleh. Digunting. Oke, dari kelompok 1 boleh? Mau dalam bentuk visual atau foto silakan. Oke. Maju dulu boleh. Dari kelompoknya, ya. Nah, silakan gambar. Yang gambar boleh. Ini. Nah, silakan menurut kalian mewakili dari informasi penting yang kalian dapat. Di gambar apa itu? Gambar alat-alat transportasi ini. Boleh di bawahnya lagi, silakan. Lagi. Bahasa tentang apa? Boleh. Nah, mau di print langsung? Langsung boleh, silakan. File. Nah, silakan ambil hasilnya. Jatuh ke depan. Jatuh ke depan. Nah. Oke, silakan digunting. Akan digunting. Oke, panahnya boleh di print atau boleh digambar, terserah. Sesuaikan dengan kreativitas kalian. Ayo. Sambilan. Di sini tuh nanti. Nah, di sini bisa tulis. Susah. Tulis bagaimana? Nih, bisa dia punya kamu tadi. Bagaimana jika tulis. Siapa Bu? Boleh juga. Bagaimana jika tulis. Bekerja sama untuk menuangkannya di dalam peta pikiran. Nah, katanya kalau misalkan boleh apa tulis apa? Nah. Bagaimana jika teknologi kata tanya bagaimana Teknologi tidak berkembang. Boleh gantian. Nah, yang lainnya
misalkan belum sempat menulis, ke depan, di print gambarnya, cari. Coba cari. Alif, alif. Tadi kan menceritakan tentang teknologi transportasi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu apa? Transportasinya yang masih pakai tenaga manusia. Sepeda. Transportasi. Sepeda. Coba ada nggak benar sepeda? Nah. Nah, ada sepeda kan? Boleh, ini. Nah, sering masuk? Boleh. Baik. Baik. Coba ya. B, itu digunting. Untuk kesimpulannya boleh kalian tuangkan dalam bentuk visual boleh. Tapi kalau dalam bentuk visual, gambar-gambar itu kamu tempel. Dengan syarat gambar yang kamu pilih mewakili dari informasi penting yang kalian dapat. Sudah ini? Sudah ini? Kalau kita jangan kemudian sudah nih. Penting. Itu kesimpulannya di belakang. Kalau ini masih pertanyaan kamu. Apalagi? Apa? Gunting, rolling. Berdasarkan apa yang kalian dapatkan tadi. Nah, boleh di tengahnya kamu buat adalah judul dari teks eksplanasi tersebut. Bagus. Sebisa mungkin harus jelas di cabang-cabang peta pikirannya, disesuaikan. Berarti rata-rata membuat kesimpulannya dalam bentuk visual, boleh. Ada 3 sudah dapat tuh. Berarti masih 3 lagi. Bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi? Jawabannya, jika teknologi tidak berkembang, kita dapat mengenal masyarakat di daerah lain. Benar, kita lanjutkan. Tengahnya belum diisi, kosong. Gantian ya. Dibedakan dari kata tanyanya. Lakukan apa, kapan, bagaimana, siapa. Boleh.
Bapak ulangi sekali lagi. Untuk kesimpulan, silakan kamu buat. Boleh kesimpulan dalam bentuk paragraf, boleh kesimpulan dalam bentuk gambar atau visual. Dengan syarat nanti kamu akan jelaskan di depan kelas. Bisa aja ya. Nah, di 40 kita. Nah, tarik. Sudah, silakan di print. Oke, ini adalah gambar transportasi darat, udara dengan air. Sudah. Oke, kelompok 2 sudah mencetak 4 gambar. Apa saja? Mulai dari sampai menunggu kemana? Tadi kan bercerita tentang transportasi darat. Gambar sepeda teknologi zaman dahulu sudah belum? Bisa kan ditarik. Ditahan, kiri, tarik. Nah, tarik. Itu tekan. Lagi, boleh cari lagi. Lagi yang belum tadi. Pesawat terbang belum ya? Nah, ini bisa kan? Bisa kan? Itu di kelompok 2 warnanya. Yuk, coba tanya apa nih? Ini siapa? Ada Bang. Nah, aku akan jawab dari itu. Jika sudah, lanjut di kesimpulan. Boleh membuat kesimpulan dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk gambar atau visual. Dengan catatan gambar tersebut mewakili dari informasi penting tersebut.
Satu, Ali. Nama panjang boleh. Azam. Dua lagi. Bintang. Soal kata tangan. Sudah sampai kesimpulan ya? Nah, boleh kamu berarti kamu menampilkan kesimpulannya dalam penyajian visual. Di tengahnya nih boleh dibuat judulnya ini. Dibandingkan sudah mulai juga. Bagus. Di kelompok 1 teknologi zaman dahulunya diwakilkan oleh gambar sepeda. Karena ada membahas tentang sepeda sedikit di paragraf pertama. Boleh pintar. Lanjut yang paragraf kedua lagi. Nah, yang gambar sepeda. Oke, bentar. Nah, ini gambar apa itu? Gambar pesawat terbang. Gambar orang yang sedang menaiki pesawat terbang, salah satu bentuk dari berkembangnya teknologi transportasi akibat dari faktor globalisasi. Oke, di tengah-tengahnya boleh dibuatkan judul. Tengah-tengahnya boleh dibuatkan judul. Ah, bagus nih. Bagus. Teknologi transportasi di era globalisasi. Jadi kamu menyimpulkannya dalam bentuk visual. Siapa mau buat pertanyaannya? Tahan itu di jalannya. Nah, lebarin. Klik baru ditahan. Klik ditahan. Nah, pintar. Lanjut bawahnya tuh. Lebarin lah. Di luar. Nah, klik, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah,
Bisa lagi. Mana? Nah, bisa dulu. Bisa nih. Bantu siapa? Nah, udah nggak apa-apa. Tarik aja. Tarik ada. Tarik. Lagi. Sudah. Kau tutup tuh tadi. Nah, ya. Mau di print. Jadi bisa kan? File. Print. Ya. Print. Gambar ada. Tulisan print. Iya. Nah, klik print. Ya. Nah, ini print. Coba lihat selesai. Ya, penting, pintar. Nah, besok bisa lagi membuat bentuk-bentuk yang berbeda. Dibereskan sampah-sampah bekas pentingannya. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Berarti sesudah kamu selesai dengan bergantian presentasikan di depan kelas. Nanti boleh menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan sesuai dengan peta pikiran yang dibuat. Jangan melenceng pertanyaannya. Ini sudah siap nih kelompok 2. Coba diperlihatkan. Nah, bagus nih, sudah mulai rapi, sudah diwarnai, dihias. Oke. Kelompok 1 sudah selesai, sudah 98% nih, tinggal finishing. Oke, semua sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang kelompok mana yang terlebih dahulu mau mempresentasikan hasil peta pikiran yang telah dibuat? Yuk, 1 atau 2? 1 atau 2? Silakan maju. Kamu kelompok 2, tentu tunjuk tangan. 1 atau 2? Boleh ke depan, silakan ke depan. Silakan ke depan, ditunjukkan hasil peta pikirannya. Oke, setelah itu kesimpulannya. Untuk kelompok 2, silakan komentari. Jika ingin bertanya, silakan bertanya dari hasil pekerjaan dari kelompok 1. Oke, satu aja pertanyaan, boleh dibaca oleh Farhan. Mau pertanyaan siapa? Ada tanya apa? Boleh Farhan baca. Kapan? Nah, kapan? Silakan baca. Kapan ditemukan transportasi sepeda? Pada tahun 1817. Nah, 1817. Oke, silakan dibalik kesimpulan yang kamu buat. Nah, dalam menyajikan informasi penting, kamu dilakukan secara visual. Berarti ini ada gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Boleh dijelaskan? Sudah ada hasilnya? Silakan dibaca. Sepeda. Pada gambar pertama terlihat sepeda yang merupakan contoh perkembangan transportasi sederhana pada zaman dahulu. Nah, ini gambar 1. Lanjut. Yang kedua.
mobil. Pada gambar kedua terlihat proses pembuatan mobil di dalam pabrik dengan mesin-mesin canggih. Hal ini menunjukkan teknologi mulai berkembang, khususnya teknologi transportasi di era globalisasi. Nah, lanjut. Adapun gambar ketiga menunjukkan salah satu manfaat transportasi sebagai sarana masyarakat jika ingin bepergian ke luar negeri. Dengan bantuan alat transportasi yang semakin modern, masyarakat juga diharapkan dapat mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Gambar terakhir yaitu beberapa transportasi di udara, laut, dan darat. Transportasi tersebut menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat lebih efektif dan praktis. Nah, dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Alif, apa yang mau kamu tanya dari hasil kelompok 1? Ada gambar apa itu, Alif? Mau tanya apa? Apa maksud gambar sepeda itu? Nah, Alif bertanya apa maksud dari gambar sepeda yang kelompok 1 buat? Apa dari kelompok 1? Pada gambar pertama terlihat sepeda yang merupakan contoh perkembangan transportasi sederhana pada zaman dahulu. Nah, ini adalah contoh transportasi dari zaman dahulu yang sekarang berkembang menjadi nih gambar yang sebelah kiri Farhan ini ada pesawat terbang, ada mobil, dan ada kapal laut. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih, silakan dulu di tempatnya masing-masing. Oke, sudah mulai bagus. Silakan ditunjukkan dulu satu saja. Ngapa? Kelompok 2, dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta pikiran berdasarkan teks eksplanasi yang dibuat. Oke, Azam boleh satu kalimat tanya dengan jawabannya. Mau pilih yang mana? Bagaimana? Silakan dibaca. Bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi? Jika teknologi tidak berkembang, kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain. Nah, itu adalah satu pertanyaan dan jawabannya. Oke, sekarang kesimpulannya. Kelompok 2 membuat kesimpulan dalam bentuk visual juga. Ya, sama. Nah, boleh dibacakan kesimpulannya. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Perkembangan teknologi di era globalisasi mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Contohnya sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang. Jika teknologi tidak berkembang, kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain. Perkembangan teknologi merupakan penanda arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 2 menyajikan dalam bentuk lisan, visual juga. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa yang dimaksud dengan pesawat? Nah, di sini kelompok 2 membuat atau menempel gambar pesawat. Nah, gambar pesawat di sini apa maksudnya? Siapa yang bisa menjawabnya? Ini. Nah, ini gambar pesawat. Ini pesawat. Ada dibuat tadi kesimpulan pesawat. Oke. Silakan dibaca. Adapun gambar ketiga Ini gambar ketiga. menunjukkan salah satu manfaat transportasi sebagai sarana masyarakat jika ingin bepergian ke luar negeri. Dengan bantuan alat transportasi yang semakin modern, masyarakat juga diharapkan dapat mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Nah, ada benar. Gambar pesawat itu berarti dengan adanya pesawat memudahkan manusia untuk pergi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi di transportasi di era globalisasi sangat mempercepat dan mempermudah segala aktivitas dari zaman dahulu. Dari zaman dulu apa transportasinya, Queen? Yang kamu dapat tadi? Dari sepeda yang belum menggunakan mesin dan sekarang sudah rata-rata atau semua alat transportasi sudah menggunakan mesin. Seperti apa? Yang darat. Transportasi darat apa contohnya? Mobil. Kalau yang laut, kapal laut. Kalau yang udara, pesawat terbang. Itu mempermudahkan segala aktivitas manusia. Seperti misalkan si Farhan mau pergi ke luar negeri. Kalau naik sepeda bisa. Waktunya pasti sangat lama. Sekarang kalau menggunakan pesawat terbang, kalau keluar negeri ke Singapura itu tidak lama, mungkin setengah hari atau berapa jam sudah sampai. Nah, itulah salah satu pengaruh atau faktor dari globalisasi. Oke, sekarang Bapak ada soal evaluasi, silakan dikerjakan sesuai dengan jumlah soalnya, dilakukan secara individu. Oke. Buat namanya saja. Buat nama. Oke, waktunya tidak lama karena soalnya tidak terlalu banyak. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nah, silakan dibaca. Di situ mengenai informasi penting, dari informasi penting. Teksnya itu harus dibaca berulang-ulang. Ya? Sudah? Belum, ya. Jangan terlalu cepat. Nah. Dibaca. Kerjakan sendiri-sendiri. Menggabung temannya.
Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke Bapak. Namanya sudah semua kan? Sudah. Oke, kalian telah melaksanakan evaluasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa saja? Farhan, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, tentang kata tanya adik Simba. Alif, Bapak bertanya, kalau kata tanya apa itu menanyakan apa, Alif? Benar sekali. Kalau misalkan bagaimana, Queen, kalau bagaimana apa, Queen? Menanyakan cara, keadaan, atau peristiwa dalam kejadian. Nah, semuanya sudah mengerti. Yang akan Bapak tanyakan selanjutnya, bagaimana perasaan setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang atau tidak? Senang. Mau pembelajaran seperti ini besok? Nah, oke. Selanjutnya, kegiatan apa yang paling kalian sukai pada hari ini? Apa? Coba Queen apa? Pada waktu apa, Queen? Peta pikiran. Nah, pada saat membuat peta pikiran, kamu berkreasi, menempel, menggambar, mencari informasi penting. Kalau kamu? Pada saat mewarnai, nah sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ada kelompoknya yang membuat gambar buku-buku, ada yang membuat gambar mobil. Nah, sangat kreatif sekali. Informasi apa yang ingin kalian ketahui untuk ke depan? Pembelajaran selanjutnya mengenai pembelajaran selanjutnya. Kalau sekarang kita belajar tentang teks eksplanasi, besok kita akan belajar tentang teks-teks yang lain, bukan teks eksplanasi saja. Oke, masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Mana suaranya? Masih tetap semangat? Baiklah, masih tetap semangat. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan. Semua siap berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ucap terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan disimpan bukunya. Setelah itu silakan pulang ke rumah masing-masing. Oke.